Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, ini buruk, sepertinya kunci spiritual kamu tidak dapat membiarkan kamu masuk dari luar. Melihat bahwa tidak ada perubahan pada kunci spiritual, si ratu langsung berbicara dengan cemas. Tampaknya aku hanya bisa pergi, dan meminta klan yang bertugas menjaga pembentukan formasi untuk melihatnya, apakah mereka mau atau tidak membiarkan aku masuk, balas Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga merasa sangat tak berdaya. Tapi, bagaimana jika mereka menolak untuk membiarkanmu masuk? Tanya si ratu. Jika aku benar-benar tidak dapat memasuki 100 Refinement Stage, kita hanya bisa pergi dengan opsi terakhir, kata Chu Feng. Opsi terakhir, apa itu? Tanya si ratu-ratu. Jika aku tidak bisa memasuki tahap 100 perbaikan, itu berarti bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan batu giok 100 penyempurnaan. Namun demikian, aku harus mendapatkan 100 Refinements Jade Stone. Jadi, jika aku tidak bisa memasuki 100 Refinement Stage, aku hanya bisa kembali ke Damned Pond Street, dan berbaring menunggu di sana sambil menunggu kembalinya Kong Zeng untuk menyergapnya, dan merebut 100 Refinements Jade Stone darinya. Hanya saja, saat Chu Feng berkata mencapai titik ini, dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya di matanya. Hanya saja, jika kamu ingin mengalahkan Kong Zeng itu, kamu harus menggunakan kekuatan pedang Dewa Jahat. Saat ini, pedang Dewa Jahat itu sangat kuat. Namun semakin kuat pedang itu, maka akan semakin berbahaya bagi kamu. Bahkan jika kamu bisa mendapatkan 100 Refinements Jade Stone, kamu kemungkinan akan menderita luka serius, dan bahkan mungkin kehilangan nyawamu dalam proses itu. Ini memang pilihan terakhir, kata si ratu. Tidak, bukan itu yang kumaksud, namun sebaliknya, menyergap Kong Zeng adalah apa yang akan dilakukan orang rendahan. Jika bukan karena kurangnya pilihan, aku benar-benar tidak ingin menggunakan itu, kata Chu Feng. Karena itu masalahnya, mari kita pergi meminta bantuan dari klan penjaga. Jika Kong Zeng bisa masuk, itu berarti klan penjaga tidak sepenuhnya tidak fleksibel. Selama kamu memberi mereka sejumlah manfaat dan penyuapan yang cukup, kamu mungkin bisa masuk juga, kata si ratu. Kita hanya bisa mencobanya, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan berencana untuk mengambil kunci spiritualnya. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, kunci spiritual mulai berubah. Kunci itu berkedip dengan cahaya redup. Saat cahaya itu berkedip, gelombang demi gelombang kekuatan spiritual mulai menyebar ke segala arah, dan menyatu dengan pembentukan formasi yang sangat besar itu. Pada saat itu, pembentukan formasi yang tak tertembus itu mulai berosilasi seperti ombak. Segera, lubang setinggi 3 meter muncul di dinding formasi spiritual 100 Refinement Stage. Itu adalah pintu masuk, dan itu pintu masuk ke 100 Refinement Stage. Ini berhasil. Chu Feng, kunci spiritual itu benar-benar berguna. Ucap si ratu yang mulai melompat-lompat kegirangan. Senyum manis seperti sinar matahari muncul di wajahnya yang sangat cantik. Dia tampaknya tersenyum sangat bahagia. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah, itu karena dia tahu bahwa jika Chu Feng tidak dapat memasuki 100 Refinement Stage, dia pasti harus pergi dan menemukan Kong Zeng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng sama sekali tidak akan mengabaikan Wang Qiang dan Zhao Hong mati. Si ratu tidak peduli, apakah menyergap Kong Zeng akan menjadi perbuatan individu yang rendah dan keji atau tidak. Apa yang dia pedulikan adalah kenyataan, bahwa akan sulit bagi Chu Feng untuk mengalahkan Kong Zeng dengan kekuatannya saat ini. Jika Chu Feng ingin merebut 100 Refinements Jade Stone dari Kong Zeng, maka dia harus menggunakan pedang Dewa Jahat. Namun reaksi dari pedang Dewa Jahat itu bukan masalah kecil. Karena itulah, si ratu tidak ingin Chu Feng berani menghadapi bahaya itu. Namun karena kunci spiritual itu sekarang bekerja, itu berarti bahwa Chu Feng tidak lagi harus menggunakan opsi terakhirnya. Dengan demikian, si ratu secara alami akan bersukacita. Bas-bus. Setelah pintu masuk dibuka dalam formasi spiritual, kunci spiritual itu secara otomatis melayang ke udara, dan terbang kembali ke Chu Feng. Seolah-olah kunci spiritual itu tahu bahwa Chu Feng adalah tuannya. Terima kasih, kamu telah sangat membantu aku, ucap Chu Feng yang memegang kunci spiritual di tangannya.
dan sukacita memenuhi hatinya. Chu Feng, masuklah. Pintu masuk spiritual itu akan segera menghilang, kata si ratu. Chu Feng mengangguk. Kemudian, dia masuk melalui pintu masuk spiritual, dan tiba di 100 Refinement Stage. Benar saja, tepat setelah Chu Feng melewati pintu masuk spiritual, pintu itu segera ditutup. Ia kembali ke penampilan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sama sekali tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan kemampuan defensif yang dimilikinya kembali menjadi tak tertembus seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu sudah dibuka sebelumnya. Jadi ini adalah tahap ratusan penyempurnaan, ucap Chu Feng. Setelah memasuki 100 Refinement Stage, Chu Feng secara alami akan dengan benar mensurvei tempat itu. Namun setelah mensurvei 100 Refinement Stage, Chu Feng agak kecewa. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa 100 Refinement Stage hanyalah hutan lebat, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Siapa ini? Tunjukkan dirimu, seru Chu Feng. Tiba-tiba, tatapan Chu Feng bertambah tajam saat dia berbalik ke arah tenggara. Saat dia berbicara, dia menembak telapak tangannya. Dengan segera, energi menarik yang sangat besar segera menyapu. Pada saat itu, angin kencang juga meletus. Angin itu meniup pasir dan memindahkan bebatuan. Dan bahkan, pohon-pohon besar yang mencapai lebih dari 1000 meter bergetar hebat. Saat angin yang sangat kencang bertiup, sesosok muncul dan melayang-layang di angin seperti daun yang jatuh. Pada akhirnya, orang itu mendarat di hadapan Chu Feng. Itu adalah seorang pria. Dia memiliki penampilan setengah baya. Namun, dia sebenarnya sudah beberapa ratus tahun. Adapun kultivasinya itu cukup baik, dan dia adalah peringkat 2 Half Martial Ancestor. Chu Feng memeriksa pria itu dan kemudian bertanya. Apakah kamu seorang kultivator di sini? Tanya Chu Feng. Alasannya adalah, karena Chu Feng merasa bahwa pria ini tidak menyerupai seseorang yang tumbuh di alam biasa 100 perbaikan, dan juga tidak menyerupai anggota klan penjaga. Iya, aku dari Elm Lower Realm. Nama aku Tian Yi, jawab pria itu. Apakah kamu akrab dengan tempat ini? Tanya Chu Feng. Aku sudah berlatih di sini selama hampir 1 tahun sekarang. Aku tahu tempat ini dengan sangat baik, kata Tian Yi itu. Lalu, apakah kamu tahu tentang 100 Refinements Jade Stone? Tanya Chu Feng. Batu giok 100 perbaikan, apakah kamu ingin mendapatkan 100 Refinements Jade Stone? Tian Yi bertanya. Itu benar, balas Chu Feng yang tidak berusaha menyembunyikannya. Aku bisa membawamu ke 100 Refinements Jade Stone. Namun, kamu harus membantu aku dengan satu hal, kata Tian Yi. Apa itu? Tanya Chu Feng. Aku dapat mengatakan bahwa kamu bukan seorang kultivator dari sini, dan kamu juga bukan dari klan penjaga. Namun, kamu sebenarnya bisa datang ke tempat ini. Ini berarti bahwa kamu adalah individu yang luar biasa. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi seorang spiritualis dunia. Tian Yi bertanya. Bantuan macam apa yang kamu inginkan dariku? Tidak ada salahnya berbicara terus terang, kata Chu Feng. Aku harap kamu dapat membantu aku memperlakukan seseorang. Selama kamu bisa menyembuhkan lukanya, aku akan membawamu ke 100 Refinements Jade Stone, kata Tian Yi. Bagaimana jika aku menolak untuk membantu? Tanya Chu Feng. Lalu, bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan memberitahumu di mana 100 Refinements Jade Stone berada, kata Tian Yi dengan tegas. Melihat Tian Yi di depannya, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Dia sebenarnya sedikit tergerak. Dia mampu mengatakan bahwa, pria ini bukanlah seseorang yang tidak takut mati. Namun pada saat itu, dia tampaknya benar-benar membuat keputusan bahwa, jika Chu Feng menolak untuk membantunya, maka dia tidak akan membimbing Chu Feng bahkan jika Chu Feng membunuhnya. Chu Feng tidak takut dia tidak akan menunjukkan jalan untuknya. Setelah semua, Chu Feng bisa menemukan orang lain untuk menunjukkan padanya jalan ke 100 Refinements Jade Stone, dan bahkan jika dia menolaknya. Sebenarnya, Chu Feng sedikit mengaguminya. Dia mengagumi kenyataan bahwa, dia rela menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Kemungkinan besarnya orang yang dia harapkan akan bisa menyembuhkan itu adalah seseorang yang sangat penting baginya. Tunjukkan jalannya, kata Chu Feng. Aku mengatakan bahwa jika kamu tidak membantu aku menyembuhkannya, aku sama sekali tidak akan menunjukkan jalannya kepada kamu, kata Tian Yi. Aku memberitahumu untuk membawaku padanya, kata Chu Feng.
Kamu setuju untuk membantu? Mendengar kata-kata itu, Tian Yi mengungkapkan ekspresi heran. Silakan dan menunjukkan jalan, ucap kata Chu Feng sambil tersenyum. Selain itu, nada suaranya juga sangat baik. Baiklah, balas Tian Yi. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar setuju untuk membantunya, Tian Yi sangat gembira. Dia berbalik dan segera mulai memimpin jalan untuk Chu Feng. Mereka mulai dengan cepat menuju kedalaman 100 Refinement Stage. Dipandu oleh Tian Yi, Chu Feng segera tiba di sebuah gua. Di dalam gua ada seorang wanita. Usia wanita itu mirip dengan Tian Yi. Namun demikian, dia memiliki penampilan yang lebih muda dari Tian Yi. Penampilan fisiknya adalah seorang wanita muda yang cantik. Yang paling penting adalah, kultivasi wanita ini lebih kuat dari Tian Yi, dan dia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 3. Hanya saja pada saat itu, warna kulit wanita itu pucat seperti kertas. Dia tampak dalam kesehatan yang sangat lemah. Selanjutnya, pola-pola hijau berurat juga memenuhi matanya. Dia terluka. Bukan saja dia terluka secara fisik, tapi dia juga telah diracuni. Tian Yi, siapa dia? Setelah melihat Chu Feng, wanita itu mengungkapkan ekspresi khawatir saat dia bertanya. Lil Yue, jangan khawatir. Orang ini adalah pakar yang aku minta bantuannya. Dia akan bisa mengobati lukamu. Tian Yi berjalan menghampiri wanita itu sambil menjawab, dan membantunya berdiri. Melihat penampilan intim kedua individu ini, Chu Feng dapat menebak bahwa mereka berdua harus menjadi sepasang kekasih. Tian Yi, aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkinkah dia adalah seorang penyusup? Tanya wanita itu. Namun demikian, wanita yang disapa Tian Yi itu dipanggil Lil Yue, dia mulai menilai Chu Feng dengan hati-hati. Dia mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Itu benar, dia memang orang luar. Tapi, ucap Tian Yi. Suruh dia pergi. Aku tidak perlu penyusup mengobati luka aku. Wanita itu menyela Tian Yi sebelum dia bisa menyelesaikannya. Aku bisa menyembuhkan luka kamu, ucap Chu Feng yang tidak ingin membuang waktu, dan juga tidak peduli apakah wanita itu menyetujui atau tidak menyembuhkan luka-lukanya. Karena itulah, dia berjalan ke arah wanita itu dan meraih lengannya. Enyahlah, aku tidak membutuhkan perawatan kamu. Wanita itu melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan aura martial ancestor setengah martial peringkat 3. Dia ingin mendorong Chu Feng ke samping dengan paksa. Namun setelah dia melepaskan aura, dia hanya berhasil menyingkirkan Tian Yi yang dia tidak punya niat mendorong ke samping, namun dia tidak dapat mendorong Chu Feng yang dia ingin dorong ke samping. Kamu, pada saat itu, tatapan yang digunakan wanita itu saat melihat Chu Feng mulai berubah. Dia menyadari bahwa, pria di hadapannya ini bukan karakter biasa, bahwa dia adalah seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi daripada miliknya. Duduk di sana dengan patuh, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melepaskan kekuatan yang menindas dan memaksa wanita itu untuk duduk di tanah. Kemudian, terlepas dari reaksi wanita itu, Chu Feng mulai mengatur formasi penyembuhan yang menyelimutinya. Ini, ketika aliran kekuatan spiritual tingkat immortal mulai dilepaskan dari tubuh Chu Feng, dan berkumpul untuk membentuk formasi spiritual yang mempesona, baik Tian Yi maupun wanita itu mengungkapkan ekspresi kagum. Kekuatan spiritual yang kuat. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mungkinkah kamu adalah spiritualis dunia jubah abadi yang legendaris? Tian Yi dan wanita itu berseru dengan nada kaget dan kagum. Adapun Chu Feng, dia tidak peduli tentang keterkejutan atau kekaguman mereka saat ini. Sebagai gantinya, dia terus fokus dengan sepenuh hati pada operasi pembentukan formasinya untuk menyembuhkan wanita itu. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng sepenuhnya menyembuhkan luka-luka wanita itu. Senior, sebelumnya Ma Yue ini memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai, dan juga berani menyinggung kamu. Aku berharap senior tidak akan tersinggung atas kesalahan aku, ucap Ma Yue. Setelah luka-lukanya sembuh, bahwa Ma Yue benar-benar berlutut ke tanah dan dengan hormat membungkuk pada Chu Feng. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia merasa malu dan menyesal, karena telah bertindak kasar terhadap Chu Feng sebelumnya. Tidak salah demi berjaga-jaga. Ayo berdiri, ucap Chu Feng sambil melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut mengangkat Ma Yue kembali. Senior, ucap Tian Yi. Tepat pada saat itu, Tian Yi juga berlutut di tanah. Terlebih lagi, dia memiliki ekspresi malu dan minta maaf di seluruh wajahnya.
Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia bertanya dengan nada serius. Tian Yi, apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng. Senior, junior ini berbohong kepada kamu tentang satu hal, kata Tian Yi. Mungkinkah kamu tidak tahu lokasi 100 Refinements Jade Stone? Tanya Chu Feng. Tidak, junior ini tahu lokasinya. Hanya saja, telah dikatakan bahwa 100 Refinements Jade Stone tidak bisa digerakkan. Aku khawatir senior akan datang dengan sia-sia, kata Tian Yi. Sebenarnya ada pepatah seperti itu. Seru Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Tian Yi, ekspresi Chu Feng langsung berubah. Namun demikian, dia segera membantu Tian Yi kembali dan berkata, Tian Yi, kamu hanya perlu menunjukkan jalannya kepadaku. Apakah aku bisa mendapatkan 100 Refinements Jade Stone, itu adalah urusan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu, ucap Chu Feng. Sangat baik, senior, tolong ikuti aku. Aku akan membawamu segera, balas Tian Yi. Ketika Tian Yi berbicara, ia berencana untuk pergi. Tunggu, aku juga ikut, kata Ma Yue. Lil Yue, lukamu baru saja disembuhkan. Apakah kamu berencana untuk menemukan Zhou Zongzi untuk membalas dendam sesegera mungkin? Tian Yi bertanya. Yakinlah, teknik formasi senior sangat kuat. Aku sudah benar-benar sembuh, kata Ma Yue. Baiklah kalau begitu. Tian Yi mengangguk. Kemudian dia berkata kepada Chu Feng. Senior, tolong ikuti aku, ucap Tian Yi. Setelah Tian Yi selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai melanjutkan ke kedalaman 100 Refinement Stage, sementara Chu Feng dan Ma Yue mengikuti di belakangnya. Alam 100 Refinements dijaga oleh klan penjaga. Markas besar klan penjaga dibangun di luar 100 Refinement Stage. Ini adalah lokasi yang tidak dapat ditemukan oleh orang luar, dan itu adalah istana misterius yang tidak dapat dibuka oleh klan penjaga. Pada saat itu, para tetua manajemen klan penjaga berkumpul di aula istana dari istana itu. Selain itu, para pakar itu berdiri di kedua sisi dengan tertib. Setelah menjaga tempat itu selama beberapa generasi selama puluhan ribu tahun, orang-orang dari klan penjaga datang untuk memiliki temperamen yang sangat unik. Jika temperamen mereka harus dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa mereka memang keras kepala. Namun, bisa juga dikatakan bahwa mereka benar-benar setia pada tanggung jawab mereka. Di ujung aula istana, itu ada sebuah tahta. Tahta ini sangat terang, dan itu bahkan lebih mempesona daripada tahta para penguasa. Namun, duduk di atas tahta yang begitu megah adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja. Pakaian yang dikenakan pria tua itu juga sama dengan yang lain dari klan penjaga. Dia mengenakan gaun biru. Desain gaunnya sangat mirip dengan gaun Taois biasa. Selain itu, ada simbol khusus di bagian belakang dan area dada gaun itu. Simbol itu sepertinya adalah kata penjaga. Sebenarnya, gaun-gaun itu semula sama saja. Namun, mungkin orang tua itu telah mengenakan gaunnya begitu lama, sehingga tampak jauh lebih kuno jika dibandingkan dengan gaun orang lain. Namun meskipun gaun itu tampak kuno, tapi itu sangatlah rapi. Dan bahkan, tidak ada sedikit pun kerusakan pada gaun itu. Adapun orang tua yang tampak sederhana, dia adalah kepala klan penjaga saat ini. Pada saat itu, kepala klan dan semua tetua yang hadir memiliki mata mereka terfokus pada satu orang. Orang itu bukan anggota dari klan penjaga mereka. Namun sebaliknya, dia adalah Kong Zheng. Hanya saja pada saat itu, ada orang lain yang berdiri di samping Kong Zheng. Orang ini bernama Hu Xuanyi. Hu Xuanyi ini tepatnya adalah orang yang disebutkan Kong Zheng kepada Chu Feng, dan orang yang berutang budi pada kakek Kong Zheng. Gabruk. Tiba-tiba saja, Hu Xuanyi berlutut di tanah dan membungkuk hormat kepada kepala klan penjaga sambil berkata, Ketua klan Lord, klan surgawi Kong telah menunjukkan rahmat kepada aku. Bawahan ini pernah berjanji kepada mereka, bahwa aku akan melakukan apapun yang diminta klan surgawi dari aku, jika itu adalah sesuatu yang dapat aku capai. Maka hari ini, niat teman kecil Kong Zheng untuk memasuki 100 Refinement Stage, ini benar-benar melanggar aturan klan penjaga kita. Tapi, ucap Xuanyi. Xuanyi, jangan bicara lagi, ucap kepala klan. Namun sebelum Hu Xuanyi bisa selesai, kepala klan penjaga klan melambaikan tangannya. Kemudian, kepala klan penjaga menoleh ke arah Kong Zheng dan berkata, Teman kecil, bukankah aku menolak untuk membiarkanmu masuk hanya dengan fakta bahwa, kamu berencana untuk mendapatkan batu giok ratusan perbaikan setelah masuk?
Itu berarti bahwa, bahkan jika aku membiarkan kamu masuk, kamu harus kembali dengan tangan kosong, ucap kepala klan. Ketua klan senior, mungkinkah bahwa batu giok ratusan perbaikan telah disegel oleh kalian semua? Tapi mengapa aku mendengar bahwa, batu giok 100 penyempurnaan ditempatkan di sana tanpa perlindungan khusus dari formasi spiritual atau penjaga? Tanya Kong Zeng. Kong Zeng menyiratkan bahwa, ia tahu tentang 100 Refinements Jade Stone, dan mengatakan kepada klan penjaga untuk tidak repot-repot menipu dia. Itu memang benar. The 100 Refinements Jade Stone ditempatkan di 100 Refinements Stage tanpa perlindungan khusus. Namun, 100 Refinements Jade Stone benar-benar istimewa. Maka tidak mungkin bagi orang biasa untuk menghapusnya, kata kepala klan penjaga. Tampaknya kepala klan senior memandang rendah Kong Zeng ini, cibiran Kong Zeng. Bukannya aku memandang rendah kamu. Justru sebaliknya, ada alasan untuk itu, kata ketua klan penjaga. Terlepas dari alasan apa yang mungkin ada, selama kamu mengizinkanku untuk masuk, aku pasti akan bisa mendapatkan 100 Refinements Jade Stone. Hanya saja, jika aku bisa mendapatkan 100 Refinements Jade Stone, aku berharap kepala klan senior tidak akan mencegahku membawanya pergi. Karena bagaimanapun, masalah ini menyangkut kehidupan dan kematian kakak lelaki aku, kata Kong Zeng dengan sangat percaya diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.